Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, halo santri baru, apa kabar hari ini? Semoga adik-adik di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada materi saya, yaitu dalam tema struktur pendidik dan kependidikan di MTS Salafiyah 2021. Oh ya, ada yang lupa ya. Ada suatu peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, biar adik-adik tahu, izinkan kenalkan, nama saya adalah Munib Bayaki. Adik-adik bisa panggil saya dengan Pak Munib atau Pak Bayaki juga bisa. Nah, nanti ketika kalian sudah masuk di pondok back to school, nanti kalian bisa panggil saya dengan Pak Munib seperti itu. Baik anak-anak, kita kembali ke materi kita dengan judul back to school dalam Matsama online, yaitu struktur pendidik dan kependidikan MTS Salafiyah 2021. Tentunya di madrasah kita ini banyak para pengelola madrasah yang mereka mempunyai tugas tertentu dalam menjalankan roda kependidikan. Nah, kita kenali bareng-bareng ya. Di madrasah kita pertama ada kepala madrasah, ada wakakurikulum, wakakesiswaan, wakahumas, wakasarpras, kepala tata usaha, staf urusan operator, bendahara bos, bendahara umum, BK, koordinator kegiatan dan pendidik. Di 12 pengelola madrasah ini menjadi bagian terpenting dalam menjalankan sebuah roda pendidikan di madrasah. Dan tentunya adik-adik semua harus tahu ya, siapakah mereka, siapa namanya, ini kalian harus tahu. Kita lanjut. Nah, dari seluruh guru dan karyawan di MTS Salafiyah Qasim ini ada 4 ya. Jadi kalau guru-guru kita itu ada yang alumni dari pesantren itu ada 3. Kemudian yang lulusan dari D3 itu 1. Kemudian yang sarjana 1 23 orang. Kemudian yang sarjana 2 itu ada 3 orang. Nah, jadi kalau kita total ini seluruhnya adalah 30 guru ya, baik putra maupun putri. Nah, jumlah pendidik dan karyawan ini, kalau pendidik itu putra dan putri kita campur ya, jumlahnya itu ada sekitar 26, dan karyawannya ini ada 5 ya. Ada ralat, ini tulisannya karyawan ada 5, sehingga kalau di total antara 30 sampai 31 ya, karena ada dari salah satu mereka itu juga posisinya juga double, menjadi karyawan juga menjadi pendidik. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di MTS Salafiyah Qasim ini kepala madrasahnya adalah Ustadz Atik Alwan MPD, kelahiran Blitar 07 November 1983. Beliau lulusan dari Institut Agama Islam Tribakti Kediri. Nah, yang uniknya lagi, beliau juga termasuk alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Nah, siapa tahu dari kalian ada yang dari Kediri, silakan boleh angkat tangan ya. Nah, beliau pendidikan terakhir yaitu S2 juga sama di Institut Agama Islam Tribakti. Alamat beliau di Desa Mandesan, Kecamatan Selopuro, Blitar. Dan pada tahun ajaran baru ini
beliau akan mengampu mapel akidah akhlak. Baik anak-anak, dalam menjalankan roda kependidikan ini di madrasah kita, beliau Bapak Kepala Sekolah juga dibantu oleh Waka Kepala Madrasah. Ada Ustadz Lutfi Abu Mahmud Esmat sebagai Waka Kurikulum. Kemudian ada Pak Rizal Dirahadian SPD selaku Waka Kesiswaan. Kemudian ada Bu Ma'rifah Ahmad, ini Waka Humas, dan Pak Hamid Prasajo SPD SPSI, ini beliau sebagai Waka Sarpras. Beliau ini termasuk orang-orang yang luar biasa ya. Jadi yang membantu di madrasah kita itu seperti Pak Lutfi. Ini Pak Lutfi alumni dari Universitas Brawijaya Malang ya. Beliau konsentrasinya di mapel matematika. Kalau Pak Rizal Dirahadian ini dari Universitas Malang kalau tidak salah. Beliau pengampu dari mapel bahasa Indonesia. Nah, kalau Waka Humas Bu Ma'rifah ini beliau dari Setain Kediri. Ya, dari Setain Kediri. Kemudian kalau yang Waka Sarpras Pak Hamid Prasojo, ini beliau dari alumni Universitas PGRI Nusantara Kediri juga. Jadi banyak loh yang dari Kediri, para mentor guru-guru kita juga berasal dari pendidikan tinggi di Kediri. Nah, selanjutnya di dalam madrasah kita tentunya tugas-tugas itu akan terlaksana di madrasah kita, itu akan dikelola oleh mereka-mereka yang diperbantukan. Jadi ada tenaga kependidikan, ini Kepala Tata Usaha Ibu Irma Kurniasari AMD. Kemudian beliau dari Kepala Tata Usaha membawai dari 4 staf, ada operator Pak Munib Baihaqi SHI, ya saya sendiri. Kemudian ada Bu Lisa Romantidiah Mahtita SPSI, PK-nya ya. Kemudian ada Bu Khairun Nisa, ini staf keuangan BOS. Kemudian staf keuangan umum, ini Bu Azizatul Fajriyah. Dan kalau kita lihat dari 4 personil ini termasuk orang-orang yang sudah dipilih oleh Bapak Kepala Madrasah, dipercaya untuk membantu Kepala Tata Usaha untuk menjalankan roda pendidikan di MTS Salafiyah ya, seperti itu. Kalau operator ini Pak Munib ini alumni dari Inkava Gresik ya. Bu Lisa Romanti ini dari UIN Maliki Malang. Bu Khairunisa dari Universitas Negeri Malang. Kemudian Bu Azizal Fajriyah ini dari YIN Tulung Agung. Baik anak-anak, dilanjut. Profil selanjutnya ini strukturnya juga dibantu ada koordinator kegiatan, di mana di madrasah kita itu sangat kompatibel sekali, sangat komprehensif ya. Jadi kegiatan betul-betul ini dijalankan dengan semaksimal mungkin karena ditata dan dikelola oleh guru-guru profesional. Di antaranya dari koordinator kegiatan ini ada Ustadz Zamruddin, ini koordinator akhlak santri, di mana di program di koordinator akhlak santri ini beliau yang mengurusi tentang bagaimana cara menyikapi santri ketika berada di pesantren. Ini beliau yang akan mengurusi secara detail tentang bagaimana akhlak santri yang benar. Nah, kemudian juga ada koordinator Ibnu, ini Pak Johan Komedi SPD. Beliau sebagai pembina organisasi Ibnu ya. Jadi organisasi Ibnu kita itu termasuk salah satu kalau di luar itu dikenal dengan istilah OSIS ya. Maka kalau di dalam pesantren di MT Salafiyah Kasim kita mengistilahkan namanya dengan istilah Ibnu. Nah, ini kalau putra beliau Pak John Komedi. Kalau koordinator IPPNO itu dipegang oleh Bu Isna Malika MPD. Kemudian dilanjut
ada koordinator perlombaan Bu Asnal Bida'ah. Ini yang mengurusi tentang seluruh kegiatan-kegiatan kompetisi yang diselenggarakan, baik itu kompetisi tingkat kabupaten, kompetisi tingkat Jawa Timur. Ya, beliau yang mengurusi seluruh kegiatan-kegiatan. Jadi di madrasah kita betul-betul sangat diperhatikan sekali tentang kegiatan-kegiatan yang basisnya berupa perlombaan, karena prestasi itu juga termasuk salah satu bagian terpenting dalam madrasah. Nah, selanjutnya ada koordinator Goklin, yaitu di-handle oleh Ibu Labib Salafina SPD. Apa itu Goklin? Jadi Goklin itu artinya go pergi, clean bersih ya. Di madrasah kita itu tersistem dengan yang namanya nol sampah. Artinya mengupayakan bagaimana di madrasah itu betul-betul tidak ada sampah yang berserakan. Oleh karena itu ini beliau yang konsentrasinya lebih fokus ngurusi tentang Goklin. Nah, besok kalau adik-adik sudah masuk di pondok, nah, beliau Ibu Labib Salafina bisa dipanggil. Nah, selanjutnya ada koordinator literasi yang dipegang langsung oleh Ibu Jannatul Mahfuti SPD. Ya, literasi itu tentang kegiatan baca-baca ya, baik membaca tentang materi umum, buku-buku umum maupun buku-buku agama. Tentunya di madrasah kita itu ini termasuk salah satu kegiatan yang bersifat wajib ya, karena mau tidak mau untuk menjadi generasi yang benih, cerdas dan berprestasi itu santri harus bisa untuk berliterasi ya, membudayakan disiplin membaca. Nah, seperti itu. Nah, di antara dari selain di atas, ini ada nama-nama pendidik ya, yang termasuk mereka akan mengajarkan kalian nanti ketika berada di kelas. Ini ada Ustadz Ating Alwan, ada Pak John Komedi, Pak Tuga Ahmadi, Pak Lutfi Abu Mahmud, Pak Miftahul Rizal ya. Kalian bisa lihat beliau mengampu di beberapa materi ya. Kemudian ada lagi yaitu Pak Rizal Dirahadian ya, beliau pemangku bahasa Indonesia. Ada Pak Zamrudin, kemudian ada Pak Munib, Pak Hamid Prasojo, ada Pak Sunardi. Nah, kemudian ada Pak Zidni Ilman Nafi'ah. Nah, ini guru baru anak-anak ya. Beliau pemangku mapel IPA, ditambah ada prakarya dan IPS kalau tidak salah. Nah, ada Pak Rafiq Nasuka, Pak Ilman Arif, Pak Nahmatul Muslih, ada Bu Asnal Bida'ah, Bu Aziz Fajriyah, Bu Binti Sa'diyah, Bu Indar, Bu Eni, Bu Retno. Nah, kemudian terakhir ada Bu Isna Maliha, Bu Khairunisa, Bu Labib Salafina, Bu Ma'rifah, Bu Nyalatul Mahfuti, Bu Andik Mufarida, dan Bu Lisa Romanti Diah Mahdita. Jadi di madrasah kita jumlah pendidik ada kurang lebih sekitar 27 pendidik ya. Jadi nanti kalian bisa putar ulang lagi video ini, kenali nama-nama mereka, kemudian mapel apa yang mereka ajarkan nanti ketika berada di kelas. Baik anak-anak, terakhir sebelum kita tutup, nah dari awal hingga akhir, mengapa sih santri itu harus mengenal guru? Nah, kalau perlu harus kita sampaikan. Yang pertama adalah tahu. Jadi seorang santri itu harus kenal para guru-gurunya ya, agar apa? Mudah bisa untuk menyapa serta ya bisa nanti mereka lebih mudah untuk berkomunikasi. Kemudian yang nomor 2 adalah dekat ya. Dekat itu ya santri harus dekat dengan guru supaya apa? Agar mereka bisa lebih fleksibel dalam mengajar ya, lebih nyaman, lebih mudah untuk bertanya dan sebagainya. Kemudian siap. Apa siap itu?
ya kapanpun setelah santri tahu siapa gurunya, nanti mereka akan lebih siap dalam segala kondisi apapun, baik siap untuk beribadah, siap untuk belajar, siap untuk diperintah dan berkhidmah, ya, seperti itu. Kemudian nomor 4 adalah senang. Kenapa santri itu harus mengenal guru? Nah, salah satunya nanti ini manfaatnya akan kita rasakan selama kurang lebih masa orientasi ini. Setelah kalian nanti tahu tentang madrasah MTS Salafiyah, kemudian guru-gurunya, kalian nanti akan senang, ya. Senang dalam arti akan lebih nyaman ketika mereka mengenal, ya, dekat dan siap dalam kondisi apapun. Dan pada akhirnya mereka akan nyaman dalam hal, ya, baik dalam belajar, dalam berkomunikasi, menyampaikan apa ketika ada masalah. Maka semua ini akan kita dapatkan setelah kita tahu, dekat, siap, dan senang. Dan pada akhirnya poin nomor 5 adalah mendapatkan yang namanya hasil yang nyaman. Baik anak-anak, dan cukup sekian materi struktur dan kependidikan. This is our contact address. Madrasah kita ini berlokasi di Jalan Ki Haji Damyati nomor 12 Kasim Ploso, ya. Kegiatan kita itu buka setiap hari Senin hingga Sabtu, buka 07.30 sehingga 12.30, ya. Dan tentu di madrasah kita punya media center sebagai media untuk berkomunikasi. Ada Facebook, Instagram, YouTube, kemudian website. Nanti kalian bisa mengaksesnya website kita di https://mtsalafiyakasim.sya.id. Terima kasih anak-anak, thank you very much for your attention. Dan saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.